Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Halo, selamat malam, selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-64. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 64. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Like a Flower dari Irene, kemudian ada OTW, On the Way dari Khalid, 6LACK Black, NTY Dollar Sign di request oleh Mas Kun. Liriknya sementara itu tadi di chat ada siapa lagi ya yang saya belum sapa kayaknya. Ada Mas Kun, lalu ada Angkiro Kun, ada Cio Morgan, ada David Early, terus ada Nars. Itu saja sepertinya. Dan di segmen kali ini kita akan masuk ke segmen pertama, bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Sudah bisa dilihat di atas ada bintang tamu. Saya, ada David Early di atas, sudah ready. Tapi sebelum kita masuk ke segmen pertama, seperti biasa akan ada sesi menampilkan beberapa kompilasi. Satu kompilasi dari beberapa klip-klip dari channelnya David. Siapa tahu ada yang belum pernah ketemu dengan David sebelumnya, atau mungkin ingin tahu kira-kira David biasanya seperti apa streamnya. Jadi mungkin dengan video berikut ini bisa memberikan gambaran seperti apa David biasanya. Itu saja ya sepertinya. Sebelum panjang lebar dan penjelaskan lainnya, kita masuk ke segmen menonton video kompilasi terlebih dahulu ya. Baik, selamat menyaksikan kompilasi video berikut ini. Hai David. Kaget. Aku udah absen belum ya? Hai David. Cutting their vision. I can rest. Still in sight. One enemy remains. Nice David. Spike down B. Go plan. I heal. Thank you. Let's go! So good. Attackers win. Nice. Clip. Takut! Spike down B. Paling dikit, nggak ngaruh. Players. Ya, satu lagi. Ayo, bisa yuk. Bang! Flash pit. David lo, bisa nge-flash yuk. Kelas David. Itu roket diloncatin, coba David, gila sih. Wah, harus diklip itu. Walaupun aku mati, tapi aku ngeloncatin roket, cu. Oh, ada yang berdrop David di kanan kamu. Oh, very close. Aduh. Nice. Good job shooting. One enemy remaining. Off your feet! Oh, dari atas. Stairs. Oh. Daging. Astaga. Iya, Ngapa sih? Balik. Kok dagingnya balik? What? Aku lagi motong kemana? Aku jadi kena. Cutting their vision. Spike planted. You're dead. Found them.
Kelamaan. Remaining. Turret out. Placing alarm bot. Swarm grenade out. Oh, Enemies Trevor. Thank you. Thank you. I was starving. That was worrisome, Reina. Sopannya lepasannya cepet Iya anjir. Play of the game. Anjay. 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 Yang Anjay, tadi guru yang jay makan roti, bajai. anjir. Mati loh satu keluarga besar. Iya anjir. Di situ semua hancur. Soalnya tadi. Nah, sudah habis suara David, seharusnya sudah masuk ini. Sebentar ya. Biar tidak lama-lama kita ganti ke scene selanjutnya ya. Baik, bintang tamu kita sudah tampil di sebelah, sudah bisa dilihat, sudah ada David di sebelah kiri saya. Ya Tuhan, penjelasannya. Yap, bintang tamu kita bisa dilihat di sebelah, sudah ada David Early. Sebentar aku ganti ini dulu ya, Harus video ke- call. Ke Akunya kiri, aja. lebih ke kiri ya. Halo David, halo. Mungkin Halo. David mau menyapa-nyapa terlebih dahulu. Halo chat. Halo Bang Adli. Halo chat. Buat ya, bintang tamu kita pada malam hari ini ialah seorang streamer di Twitch yakni David Early yang baru saja kita saksikan kompilasi klip-klip dari channelnya. Siapa tahu belum pernah ketemu dengan David sebelumnya, atau mungkin ada yang sudah ketemu dengan David dan mungkin ingin diingatkan kembali dengan kira-kira konten dari channel David biasanya seperti apa. Baik, sebelum lebih panjang lagi, nanti segmennya akan kita bagi jadi 3 ya. Ada segmen pertama, introduction and sneak peek. Nanti kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan David di awal. Jadi kulit-kulitnya dulu di awal. Nanti lalu dagingnya ada di segmen kedua, stories behind streaming scene-nya David. Lalu nanti di segmen ketiga ada trivia dari David nanti, serta ada kalimat-kalimat penutup dari David. Kira-kira itu saja sepertinya. Selaku penonton atau pendengar, seperti biasa, kalau Anda ingin berkontribusi aktif, silakan gunakan channel poinnya. Untuk bertanya bisa 99 via teks di chat room atau 369 via audio kalau mau ngobrol langsung dengan David. Terus kalau ingin request lagu juga bisa, silahkan gunakan channel poinnya 189 channel point saja. Baik, itu saya sepertinya. Biar tidak lama-lama, mari kita masuk ke segmen pertama ya. Introduction and sneak peek of guest star. Boleh kayaknya Pit kenalan terlebih dahulu. Username-nya apa, kemudian panggilan, tempat tinggal, umur dan kesibukan. Oke, jadi perkenalkan guys, buat yang belum kenal, nama aku David. Di Twitch aku David Early. Nah, Biasa dipanggilnya, ada beberapa sih yang biasa panggilannya itu ada yang langsung David aja, ada yang Div, ada yang Fit. Itu 3 itu biasa yang paling sering. Itu dan itu berlaku buat semua ininya ya, semua pronunciation-nya. Kayak Fit, Pit, Dev, yang gitu, David itu juga semua aku nyaut gitu. betul, kayak yang di chat kan ya berarti? David Betul. Riley, Pit, Iya. David. Nah itu banyak yang salah ya. Pertama kali aku nge-rate orang, kadang-kadang tuh mereka bacanya David Riley. Itu bukan David Riley guys, itu David Early tuh. Oke. Ini dari segala macam nama panggilan, apakah ada nama yang disukai? Kalau yang disukai paling ya 3 itu sih, yang tadi 3 itu. Nggak ada yang aku lebih prefer. Pokoknya, tapi kayaknya aku dibanding 3 itu aku paling suka Dave, karena itu emang panggilanku dari keluargaku dari waktu aku kecil. Oh, maukah aku panggil Gitu. Dave saja kalau begitu di sesi ini? Bebas aja sih Bang Adli. Kalau misalnya mau panggil Dave nggak apa-apa. Kalau Pit aja juga nggak masalah juga kok. Boleh, oke. Aku sukanya kamu. Aduh, ngeri kali. Area tempat tinggal di mana kah?
tempat tinggal, pokoknya di ibu kota lah, di DKI Jakarta, daerah DKI Jakarta. Oke. Umur boleh tanya kah? Aku umur 23 sekarang. 23. Wih, beda kita 6 tahun. Oh, oke. Kesibukan sehari-hari ngapain kah? Sibukan sehari-hari sekarang itu aku lagi kuliah. Oh, Masih lagi kuliah. aku mau tanya sesuatu. Apa tuh? Rondong tuh gas. Gak bisa Bang Gitu. BH. Sudah ada pawang ini. Aduh, ini aku kan ketemu David pertama kali pas lagi di Jerman ya. Iya, betul. Kemudian apakah pindah? Ya, aku intinya aku tuh di sana sekitar 2 tahun. Terus aku pindah jurusan intinya. Nah, aku balik ke Indo dan pindah Oke. jurusan gitu. Berarti sekarang lanjut kuliah atau ulang Sekarang dari lanjut. awal? Jatuhnya ulang dari awal karena waktu pindah jurusan itu aku pindah dari yang teknik ke IT, di mana nggak ada kredit yang bisa aku transfer gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang kalau misalnya aku pindah ke yang teknik juga, nggak ngulang dari awal sih pasti, karena pasti ada kredit yang bisa aku transfer gitu. Oke. Cuman Sekarang masalahnya berarti karena berpindah jurusan, Hah? yang bisa aku bilang berpindahnya kayak full gitu, jadinya nggak ada kredit yang ku transfer, jadi ngulang dari awal. Oke. Ini kamu berarti S1 ulang lagi dari awal kan ya? S1 bener. Oke. Bentar, aku baca chat sebentar ya. Kocak. David, kamu IT pasti bisa benerin AC. Betul Mamadu, betul. Bisa kamu benerin AC? Nggak bisa. Oh, Beda dong. oke. Kayaknya itu lebih ke teknik nggak sih? Kalau misalnya aku nggak pindah dari teknik mungkin bisa. Oke. Tolong hack Facebook teman aku dong, kata 7BH 10.000. Waduh. Kebetulan. Terus ada lagi. Kenapa? Kalau Kebetulan. misalnya ngehack gitu, aku bisa ditangkap ya, mohon maaf ya. Tapi bisa. Belum diajarin. Oh, oke. Apakah ada rencana mau belajar? Enggak sih, kayaknya enggak sih. Kayaknya itu lebih ke gimana ya? Kalau aku kan kalau itu lebih IT-nya lebih masuk ke yang cyber security gitu. Biasa itu kalau untuk apa ya? Untuk prevent yang cyber security attack gitu, harus ngerti cara ngehack juga gitu. Biasanya. Oh, I see. Jadi biar tahu cara mengatasi, mesti tahu Betul. juga cara menembusnya ya. Iya, betul. Oke. Aku baca komentar yang lain ya. Bisa benerin TV fix. Jago benerin printer nih. Pit benerin AC. Meme-nya kan anak IT disuruh benerin AC. Pasti anaknya Anonymous ini. Anonymous gitu. BTW tadi di atas ada komentar, orang Korea kah? Ini gara-gara namanya David Early. Kayaknya kah? Bukan orang Korea. Orang Cina. Cindo. Ini dengan menggunakan nama keluarga Lee, apakah memang tidak diganti ke nama-nama tertentu ya? Aku kepo saja. Tapi kalau misalnya tidak menyinggung, kan soalnya orang-orang apa sih? Dulu kan orang-orang Cina kayak diganti nama begitu ya? Iya, benar. Banyak yang contohnya yang kayak Tan jadi Tanuwijaya gitu maksudnya ya. Iya betul. Enggak sih, enggak. Kalau misalnya keluarga aku tuh, aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Emang kalau itu kenapanya. Tapi intinya kalau dulu tuh yang keluarga aku, setauku yang diganti itu cuma nama depannya, sedangkan nama belakangnya tetap marganya tetap di Lee gitu. Cuma nama depannya pada diganti, kayak kakekku gitu, papaku, mereka nama depannya tuh diganti secara legal gitu, diganti dari nama yang jadi nama yang lebih Indonesia, yang lebih internasional lah, bukan yang ada ada unsur Mandarinnya gitu. Tapi marganya tetap Lee. Oke. Mencerahkan. Ada komentar-komentar lain. Kok mikir dulu, Fit? Ganti Muhammad bisa?
Enggak gitu dong. Aduh, agak lupa sama diri sendiri kakak David. Jadi standar internasional. Bisa dibilang. Enggak sih, standar Indonesia bisa dibilang kan. Aduh, capek. Baik, kita lanjut ya. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, apakah arti dari David Early? Kenapakah pilih nama ini sebagai username? Ini kan nama asli doang ya? Ya gampangnya David Early itu nggak ada artinya. David Early ya namaku aja, namaku doang. Dan kenapa milih itu? Karena sebenarnya aku nggak pinter milih nama sih. Jadi kayak emang waktu dari awal kayak nggak kepikiran apa. Dan emang dulu tuh beberapa kali emang aku main game beberapa game gitu. Namaku emang David Early, kusetnya gitu. Ada satu lagi, cuman itu kayak David L1459 dan aku mikir kayaknya susah buat diinget gitu, banyak banget angkanya gitu kan. Jadi aku kayak udah David Early aja. Kenapa 1459? Jujur ya, waktu aku bikin username itu, 1459 tuh nggak ada artinya, itu bener-bener angka random aja. Itu bener-bener angka random dan aku taruh David L1459 di hampir semua game, tapi ada beberapa game yang aku mikir aku pakai David Early gitu. Tapi dan waktu itu sebenarnya waktu awal-awal streaming aku sempat mikir mau ganti kan, karena aku mikir kayak aduh masa pakai nama asli gitu. Cuman kayak aku coba nggak ada yang bisa, terus aku kayak aduh nggak usah diganti lah, biarin aja udah David Early aja. Oke, jadi sampai sekarang mostly pakai David Early. Kalau misalnya tidak, mungkin pakai David L1459. Betul. Jadi ya biasa kalau misalnya akun yang David L1459 itu akun yang lama. Contohnya yang kayak aku bikinnya udah lama banget, mungkin yang kayak Roblox atau apa, pokoknya akunku yang udah lama banget itu biasa namanya David L1459. Anak Roblox juga? Nah, dulu sempat main. Dulu. Sekarang kalau main juga kadang-kadang cuman yang kadang-kadang kalau diajakin main yang Roblox yang horor gitu doang paling sih. Oh, oke. Di chatroom sebenarnya ada beberapa anak-anak Roblox, tapi belum muncul pertanyaan-pertanyaan dari Roblox kayaknya. Kita balik ke atas ya, ada beberapa komentar ini sebenarnya. David Early, R-nya itu apa, Bang? R-nya itu adalah Ryan, David Ryan Lee. Oh, tadi sebenarnya dibilang di atas David Rusuhli. Waduh, aku nggak rusuh-rusuh amat ya, tolong mohon maaf nih. Mungkin rusuh kalau lagi main Valo aja. Kalau selain itu biasa nggak rusuh-rusuh amat kok. Oke, kita balik ke atas ya. Ada komentar lain, David suka main game apa ya? Tapi ini kayaknya nanti kita tanyain pas pertanyaan selanjutnya ya. Ada pertanyaan tentang game nanti. Terus ada komentar lagi, kamu kalau jadi cewek pasti gemoy, pipinya mana tahan. Takut banget. Aduh. Oh, ada komentar lagi, kirain dulu bacanya David Early. David Early? Ya itu dari yang tadi aku bilang, banyak yang banyak yang salah mispronounce gitu. Mungkin karena dia tuh kan udah David R, terus kayak langsung itu banyak banget kan yang huruf huruf non vokalnya kan. Betul. Udah DRLI gitu kan. Jadi kayak banyak yang aku datang nge-rate mereka, David Early halo gitu, David Early gitu, mungkin ada juga. Cuman harusnya tuh David R. Lee itu kayak dipisah harusnya ya. Betul. Ada komentar lagi, kalau aku awal David R. Lee bacanya aku kira dokter, Bang. David dokter Lee. Ya. Kalau itu bisa dibilang juga kayaknya sempat salah satu usernameku juga itu sih. Aku bener-bener DR Lee gitu. Itu kan kayak bisa. Jadi ada beberapa yang nyebut juga dokter Lee gitu. Cuman kayak aku kayak enggak, stop. jangan. Oke, kita balik ke atas ya. Tadi ada komentar terkait Roblox katanya. Bang David giveaway Robux gak? Enggak dong. Enggak. Itu mahal kah BTW? Aku kurang tahu ya sebenarnya. Itu kan kayak top up doang kan ya?
Bener, cuman aku nggak pernah top up-nya di Roblox ya, jadi aku nggak tahu harganya berapa sih. Aku juga tidak pernah, karena aku cuma sekali main Roblox. Ada komentar lagi, Bang David dah buang Valo ya? Wek. Bukannya Anda masih main Valo ya? Aku sempat uninstall kemarin itu, tapi disuruh install ulang lagi. Biasalah ya, love-hate relationship dengan Valo ya, seperti Iya, yang lain-lainnya. Betul, love hate relationship dengan Valo. Kenapa install Kalau lagi? misalnya kemarin itu lebih tepatnya dipaksa main lagi. Dipaksa main lagi? Iya, dipaksa main lagi dengan beberapa orang. Salah satunya itu Nana tuh. Disuruh main. Kemudian install lagi jadinya? Iya, kemarin tuh install lagi. Tapi untuk sekarang masih jarang sih aku maininnya. Oke. Kita kemana lagi ya? Sebentar. Baik, kalau begitu mumpung belum ada komentar yang terkait lagi, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Oh, ada pertanyaan. Oh, aku tadi nanya ini juga sama si David. Ada pertanyaan pertama dari viewer. Betul. Mana? Sebentar. Hep, munculkah? Oh, tidak muncul. Sebentar. Oke, masuk. Spill YM-nya Bang Dave. Pertanyaan dari 7BH 10.000. Spill IM-nya. IM-ku KZ. Sebentar. Pokoknya itu brand KZ. Dan itu modelnya itu seingat aku yang ZS10 Pro. Coba aku periksa lagi. Harusnya benar. Ini harganya berapa kah? Jujur ya, aku lupa sih. Nggak inget aku. Tapi belinya udah lama banget. KZ ZS10 Pro. Aku belinya ZS10 Pro. nggak lama banget. Tapi selama aku nge-stream itu kan aku udah pakai ini kan. Ya. Jadi itu tuh udah ini dari sebelum aku balik ke Indo lah, waktu aku masih di Jerman. Aku belinya. Oke, berarti sudah kira-kira 2 tahun. 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya. Oke, bagus kah? Kalau di aku sih enak sih. Ya aku pas, ya aku serak buat main game juga kayak. Cuman dia tuh kadang-kadang untuk main beberapa kayak Valo gitu, kadang-kadang emang agak piercing ya buat beberapa orang. Tapi buat aku kayak ya udah aja gitu, kayak nggak terlalu masalah. Piercing tuh maksudnya kalau misalnya lagi kayak bunyi suara keras banget terus nusuk gitu. Iya, kayak rasanya agak nusuk gitu. Cuman kayak cuman kadang-kadang doang. Jadi kayak nggak terlalu ngeganggu juga buat aku gitu. Oke, ada komentar. Barusan cek di Tokped 900. Ya ciri khas KZ lah ya, shouty. Iya benar. Ciri khasnya KZ emang agak piercing emang sih dia. Oke, ini apakah ada rencana beli AM lain? Atau cukup ini saja sampai rusak? Buat sekarang sih nggak ada sih. Buat sekarang aku cukup IM ini aja. Oke. Baik, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Boleh. Selanjutnya pertanyaan dari aku ialah kenapa mulai streaming di Twitch dan sejak kapan? Sejak kapan streaming di Twitch? Aku streaming di Twitch itu sejak Februari 2, 2023. Tahun lalu. 222023. Iya. Terus yang lucunya, aku affiliate-nya itu 3 Maret 2023. Jadi kayak angka cantik ya? Iya makanya. Bisa sekalian belanja di angka cantik. Ini sudah sejak lama banget berarti kan ya, 2023. Berarti sudah 18-an bulan kan? Benar. Iya. Dari Februari sampai sekarang. Februari. Iya. Kenapakah mulai streaming? Kalau mulai streaming itu awalnya, kalau simpelnya, kenapa aku mulai streaming? Karena aku dari dulu suka main game. Oke. Dan intinya ada temanku satu yang streaming dan dia tuh dia kayak bilang kayak kenapa nggak nge-stream juga gitu. Dan aku ngerasa kayak
bener juga, maksudnya kan aku suka main game ya. Kenapa nggak di stream biar aku bisa kenal lebih banyak orang yang suka main game juga gitu. Dan apa ya, intinya kayak aku nge-stream, aku ngerasa kayak kenapa enggak nge-stream buat biar bisa kenal lebih banyak orang yang suka main game yang sama aku gitu, yang kira-kira ini. Terus orang bisa nonton gitu yang aku main gitu loh. Oke. Itu kenapa aku nge-stream mulainya gitu. Ini Karena- boleh karena Ya, intinya ya singkatnya adalah karena aku senang main game dari dulu, dari aku kecil. Aku senang banget main game dan aku ngerasa kenapa enggak gitu. Kenapa enggak sekalian di streamingin gitu. Sekalian buat hobi gitu kan, sekalian untuk ngisi waktu juga, karena waktu itu tuh lagi transisi dari berhenti kuliah di Jerman dan mulai kuliah di Indonesia. Jakarta lagi. Terus aku kayak bosan gabut juga, ngapain ya, aku hari-hari main game. Terus kayak sering banget yang kalau dari dulu kan pasti kalau pemikiran orang tua tuh yang kayak, oh kamu tuh main game gak bisa ngapa-ngapain gitu, gak bisa apa-apa ya betul. gitu kan. Maksudnya kayak cuman kayak aku ngerasa kayak aku ngelihat orang dan aku ngerasa, oh aku ngerasa aku bisa I can do something about it gitu. Walaupun aku cuma main game, aku bisa melakukan sesuatu gitu kan. Dan jadilah aku decide untuk, karena waktu itu menurut aku yang paling penting untuk streaming adalah mic. Jadi aku belilah mic. Oh, oke. Terus habis itu aku ngerasa, aku bilang kayak, oh yaudah, aku udah punya mic. Aku baca-baca, aku cari-cari di YouTube cara buat nge-stream segala gitu. Dan pada akhirnya aku streaming. Oke. Dulu kan pas aku pertama awal-awal ketemu David kan suka makan mie ya. Iya bener. Tapi kebiasaannya masih ada kah? Sekarang udah nggak sih. Why? Udah nggak terlalu. Kenapa engkau tinggalkan kebiasaan baik itu? Pendeknya biar lebih sehat aja sih sebenarnya. Jujur. Lebih ke nggak, aku masih makan mie. Cuman masalahnya adalah aku cuman nggak subuh-subuh lagi. Jarang sekarang. Oh, masih Kalau dulu makan kan mie. Kadang-kadang Tapi tidak subuh. ya. Tapi nggak subuh-subuh, bener. Oke. Jarang Mau kalau tanya subuh-subuh sekarang. Boleh. Boleh. dong. Apakah benar semakin sehat semenjak tidak makan mie subuh-subuh? Lebih sehat sih, menurut aku ngerasa lebih sehat biasanya. Cuman of course nggak, kalau misalnya nggak ditemenin sama kayak olahraga gitu tetap aja kan sama. Cuman lebih sehat aja menurutku kalau misalnya nggak ini. Tapi sama aja. Kalau misalnya nggak ya itu tadi gue bilang, kalau misalnya nggak ditemenin sama olahraga dan lain-lain itu ya sama aja sebenarnya. Oke. Ada komentar. Ini BTW kalau misalnya ada pertanyaan boleh pakai channel point ya, biar bisa ditanyain nanti satu-satu. Ada komentar, host sesat. Sama aja sih, ya kan? Kadang-kadang nanti placebo doang, jangan-jangan. Aku mau tanya lagi ya sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer ya. Bolehkah tahu nama teman yang basically juga ikut streaming, yang bikin kamu jadinya ikutan streaming? Dia udah nggak nge-stream. Dia cuma nge-stream bentar intinya. Tapi bisa dia yang intinya dia yang ngomong kayak kenapa enggak gitu. Tapi abis itu dia tuh ngenalin aku ke Kojo Team kalau kalian tahu. Dan itulah di awalnya yang aku ngerasa kayak, oh ternyata aku dia main game aja tuh bisa melakukan sesuatu lah intinya gitulah. Dan baru aku ngerasa kayak, oh kayaknya aku bisa juga gitu. Oke. Gitu. Impactful begitu ya. Iya. Satu lagi dong sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan basically tujuan main game itu biar bisa banyak ketemu teman baru. Apakah sekarang sudah merasa banyak teman baru? Menurutku ya. Menurutku banyak ketemu teman baru.
Itu juga kenapa menurutku kenapa aku pilih Twitch ya. Nggak, bukan kenapa pilih Twitch. Aku milih Twitch sebenarnya karena Kojo Team yang pokoknya komunitas yang aku dikenalkan itu adalah di Twitch. Tapi aku stay karena aku nyaman gitu di Twitch karena menurutku community-nya tuh sangat-sangat kerasa lah kalau di Twitch dibanding di YouTube. Kayak bukannya aku nggak pernah nge-stream di YouTube, aku pernah nge-stream di YouTube, cuman beda gitu. Kayak bisa dibilang kamu kalau misalnya 800 subscriber di YouTube dan 800 follower di Twitch itu beda rasanya gitu. Dan jadi kayak aku lebih nyaman aja di Twitch sih, lebih nyaman dengan ininya. Oke. 18 bulan sudah banyak kayaknya ya perkembangan dan teman-teman baru. Banyak. Terus jadi kayak tadi yang kalau misalnya ngerasa banyak teman, menurutku iya, karena sekarang kalau misalnya di Twitch itu banyak yang dibanding YouTube sama TikTok itu yang aku rasa tuh banyak yang kayak, "Kak, aku mau ikut main, Kak." Terus habis itu udah selesai sekali doang gitu. Kalau misalnya di Twitch menurutku banyak yang kayak walaupun viewer doang awalnya, bisa yang kayak, "Kak, aku mau ikut main." "Oh iya boleh, nanti join Discord segala bla 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 bla," dan akhirnya jadi teman gitu, jadi kenal, jadi ini. Oh, I see. Dan menurut aku udah kenal dan jadi temenan sama banyak orang karena aku streaming. Oke. Ini Tuh. kamu kalau misalnya baca chat, orang-orang somehow ngerebutin kamu di chat. Waduh. Ngeri kali. Populer. Aduh. Mari kita lanjut ya. Ada pertanyaan reviewer, ada beberapa. Pertanyaan pertama dari Velorina Nana. Pertanyaan selanjutnya dari Velorina Nana. Warna favoritnya Dave apa dan kenapa? Aku warna favoritnya biru. Kalian udah bisa lihat. Biru, tapi di kamarnya cuma satu yang biru. Kasurnya biru. Enggak, sebenarnya banyak sih. Kalau misalnya kalian tahu, aku kan kayak karakter favoritku gitu. Itu kan Stitch. Itu kan udah biru. Oh, ini Terus juga salah satu alasan kenapa karakter kamu yang kayak goyang-goyang. Itu loh. Yang ini, yang itu juga yang biru. Wiggle-wiggle. Ini kan Stitch ini. Oh, bikinnya dari Betul. inspirasinya Stitch. Betul. Terus Oke. kalau sebenarnya aku nggak bisa nunjukin karena takutnya nanti ini. Cuman PC ku juga dia lampunya aku setnya biru semua. PC lampunya biru? Iya, LED-nya biru pokoknya. Tapi kalau dari refleksi, kalau diliatin, diperhatikan kelihatan sih lampunya biru. Ya kan, kelihatan kan. Why? Isinya biru. Kenapa biru? Biru. Apa sih biru belau? Biru, sebenarnya biru muda sih yang aku suka. Oh, ini nih yang bisa aku tunjukin ya. Apa tuh? Ini, biru kayak gini. Yang gini. Oh, I see. Alasannya kenapa kah? Nggak tahu ya. Jadi aku juga nggak tahu sih sebenarnya kenapa. Aku suka aja. Aku paling suka warna biru. Terus emang waktu itu ada yang bilang kayak, "Oh, biru cocok sama kamu gitu warnanya." Kayak setelah aku emang aku udah suka biru kan. Terus ada yang bilang kayak, "Wah, biru cocok sama kamu gitu warnanya." Terus aku jadi kayak, "Oh iya, bagus sih kayak gitu, pas artinya." Emang aku suka biru gitu. Oke. Ada komentar-komentar di chat room. Apa? Karakter favoritnya Styx. Ini maksudnya Bukan. Styx Man F kan ya? Bukan Styx dong. Iya, astaga. Oke. Stitch. Kita lanjut ya. Kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Echichu. Kak, pas di Jerman makanan Indo apa yang paling dikangenin? Makanan Indo yang paling dikangenin. Aduh, susah sih. Tapi kan Banyak banget di sana. Tapi kan meskipun kangen kan nggak perlu khawatir ya, kan ada Indomie ya. Dengan beragam rasa. Bener. Ya, cuman kalau paling kangen dari waktu di sana tuh paling nasi Padang sih paling. Why? Iya, Kenapa nasi nasi Padang?
Nggak tahu karena itu yang menurutku paling ini ya, kayak dari dulu dari waktu aku kecil memang paling bukan paling sering juga sih, cuman kayak paling yang comfort food gitu bisa dibilang kayaknya nasi Padang kayak dari waktu kecil. Karena kayak emang sering gitu dulu kan ke puncak makan ayam pop kayak gitu-gitu. Wow, ke puncak makan nasi Padang dingin. Nasi- Makan lebih ke ayam pop karena dia tuh ada yang ini yang kayak kalau kalian tahu di puncak tuh ada restoran Simpang Raya. Simpang Raya itu dia spesialisnya ayam pop. Oke. Dan kayak aku emang suka banget ayam pop. Tuh, jadinya kayak waktu di sana udah nggak bisa nemu nasi Padang. Kayak ayam pop juga nggak ada. Jadi kayak paling kangen nasi Padang sih kayaknya waktu di sana. Oke. Nayan pop. Aduh capek. Aku baca komentar sebentar ya. Begitu balik dari Jerman langsung makan langsung makan Padang kakak. Iya dong. Langsung paling pertama makan nasi Padang. Serius? Di bandara langsung makan nasi Padang? Enggak. Cuman kan di dekat rumahku tuh ada nasi Padang. Jadi kayak langsung diajak ke situ sama orang tuaku waktu itu. Oke. Nasi kapau kampung. Itu nasi kapau kampung juga ayam popnya enak sih. Itu Oke. dekat rumahku. Sebentar komentarnya. Bohong kamu Pit, coba buktiin goyang nasi Padang. Nggak gitu dong. Aduh, takut banget. Aduh, kita lanjut ya. Ada Bisa. satu pertanyaan lagi kalau tidak salah tadi. Oh tidak, habis ternyata. Baik, kita lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya kalau begitu. Dari aku pertanyaan terakhir di segmen ini ialah biasanya streaming apa saja kah di Twitch? Apakah cuma main game single player atau juga kebuka untuk multiplayer? Oke, biasanya main apa? Itu pertanyaan yang bagus. Kalau kalian udah lihat dari klip tadi waktu opening ya. Apa? Jawabannya Valo doang kan? Jawabannya Valorant. Itu paling sering Valorant. Itu kalau kalian ke channel aku lihat klipnya, itu 90% Valorant. Oh. Tapi aku itu bukan satu-satunya game yang aku mainin. Itu aku juga main beberapa game yang lain. Tadi aku lihat di chat juga ada Mamadu bilang mau ikut membantai Rajang. Itu Monster Hunter Worlds itu aku juga main Monster Hunter. Oh. Terus tapi akhir-akhir ini karena aku lagi capek, lagi males sama Valorant, aku lebih pilih untuk main yang lain. Makanya kalau kamu lihat di stream akhir-akhir ini tuh banyak lebih ke Warframe, Overwatch gitu. Itu kan ada satu klip Overcook ya? Iya. Itu sekali-sekali langka banget kah momennya? Jarang sih itu, jarang stream. Kalau misalnya main aja, biasa main. Cuman jarang ku stream. Kalau ku stream biasa itu bisa dibilang 90% di channelku tuh aku nge-stream Valorant sih. Oke. Ada komentar. Utut, sayang banget sama Valorant. Ambasador Valorant. Begitulah. Ambasador Valorant nggak ada. Itu yang itu aja. Kalau Nana aja sering diplesetin jadi Valorina Nana ya. Itu yang ambasador Valorant bener Nana. Kalau sekarang aku diajakin Valorant, nggak mau, game jelek. Apa iya? Lagi kesal. Tanya dong. Ini kalau misalnya aku nggak tahu ya, tapi kalau aku tahunya cuma VCT itu salah satu kayak ajang turnamen. Iya. Apakah nonton dan mengikuti juga? Ngikutin. Ya, aku juga nonton kok. Waktu itu ada yang VCT di Indonesia, di Jakarta. Itu aku nonton live di Taman Anggrek, di Mall Taman Anggrek. Bagaimanakah rasanya, sensasinya dibandingkan nonton sendiri? Kayak di online? Menurutku beda sih, sensasinya beda sih. Lebih asik, lebih seru. Karena kan rame-rame banyak yang ini. Oh, serasa nonton bola? Ya, bisa dibilang mirip-mirip lah. Oh, oke. Apakah punya jagoan? Yang lucu tuh kemarin itu waktu di sana ya. Hah? Jadi kan ini tuh misalnya ini panggungnya.
Terus ini pemainnya kan di atas panggung. Dan di yang kita nonton di layarnya itu, dia ada delay-nya dikit. Terus jadinya waktu di momen-momen yang lagi intens, sebelum selesai roundnya, playernya tuh udah yang udah gitu duluan. Jadi kita udah tahu siapa yang ini. Itu yang lucu sih. I see, gara-gara ada delay jadinya agak telat sedikit ya responnya. Ya. Itu bahkan maksudnya delaynya juga nggak lama, delaynya mungkin kayak 1 detik, 2 detik, cuman tetap aja playernya yang udah reaksi duluan kan, jadinya kayak ke spoiler dikit. Bisa agak dibilang. telat. Sedetik 2 detik doang. Iya. Enggak 2 detik sih, 1 detik paling, 1 detik. Itu Paham. Cuman jadinya kayak sebenarnya nggak ngerusak experience-nya juga, cuman kalau yang aku pikirin ya lucu aja gitu buat ininya, buat ingetnya gitu. Oke. Ada komentar, tahun berapa bro nonton e-sport Taman Anggreknya? Nonton VCT Taman Anggrek itu aku tahun lalu sama tahun ini. Dua-duanya aku nonton. Kalau tahun lalu mungkin nggak terlalu ini, cuman tahun ini ada beberapa kali aku disorot kamera sih. Ada teman-temanku langsung screenshot langsung kayak lihat di kamera. Ngeri kali, sudah artis sejak dini. Enggak ada. Populer ya. Anjay, artis ya kan. Gak aku doang yang bilang kayak gitu. Gak ada. Amin. Oke, kita ke atas lagi ya. Tadi ada komentar, Mas Adli juga pro player Valorant. Ada mimpi. Aku tidur dulu kalau jadi pro player. Baik, kita lanjut. Ada 3 pertanyaan dari viewer. Pertanyaan selanjutnya dari Velorina Nana. Best moment selama streaming di Twitch, apakah? Best moment selama streaming di Twitch. Ini sebenarnya nanti ada pertanyaan ini juga. Iya, itu di segmen kedua. sih? Apakah mau dijawab nanti? Iya, kayaknya nanti aja deh jawabnya itu. Oh boleh. Mohon maaf ya. Nanti kita lanjut ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Jonathan. Suka main game horor nggak? Tergantung. Suka nggak suka sih. Lebih ke kalau game horornya tuh yang multiplayer, yang Phasmophobia, Demonologist, Devour, Pacify gitu. Aku nggak masalah mainnya. Oh, kalau sendirian lebih terkejut gara-gara sound alarm ya? Enggak. Yang tadi. Kocak. Kalau sendirian tuh aku lebih ke main sih main aja. Cuman aku lebih nggak suka biasanya kalau game yang sendiri. Kalau misalnya game yang multiplayer, yang Phasmophobia gitu, aku masih bisa enjoy. Tapi bisa dibilang justru karena aku main game horror yang single player itu, yang story mode, itu kadang-kadang aku ngerasa main Phasmophobia tuh udah kayak gak serem lagi gitu. Jadi kayak kadang-kadang aku ngajakin orang, ayo main Phasmo. Lebih serem main Valo daripada Phasmo gitu. Lebih ngajakin ke ngerusuhnya kah? Apanya tuh maksudnya? Di game-game Phasmophobia kan gak serem lagi. Oh, nggak tahu sih. Aku ngerasa sejak di jump scare di game-game lain yang kayak Summer of 58 gitu-gitu, aku lebih nggak takut sih main Phasmophobia. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada beberapa pertanyaan lagi dari viewer. Selanjutnya dari Bazelar, ups and down selama stream. Wow, punya kah seorang artis? Amin dulu, amin kalau artis. Itu nanti juga nggak sih? Ada di segmen 2 ada juga nggak sih itu? Beda nggak sih? Nanti kan pertanyaan aku momen paling menyenangkan menyedihkan ya. Sama kah dengan ini? Kira-kira sama sih. Boleh, mau dimundurkan ke nanti kah? Ya, nanti lagi juga itu deh. Boleh. Selanjutnya pertanyaan dari Echichu. Ada game yang Kak David sama sekali nggak akan mau mainin sampai kapanpun nggak? Adakah? Ada. MOBA yang PC. Why? Jadi Dota, LOL gitu. Aku nggak bakal aku mainin itu. Why? Simpelnya ya aku nggak suka aja sih. Nggak senang aja sama game MOBA Di PC?
MOBA in general sebenarnya aku kurang suka. Oh, Cuman di HP pun tidak? di HP itu aku ada main dulu. Aku waktu itu sempat main. Nah, sempat main HOK, sempat main Mobile Legend juga sempat. Cuman nggak nempel gitu. Jadi kayak aku main nggak lama, aku uninstall. Main nggak lama uninstall gitu doang. Oke. Ada komentar itu yang menarik sebenarnya. Bagaimana dengan MOBA kayak Deadlock? Itu kan MOBA tapi berbasis FPS ya? Twitter ya. Aku nggak tahu sih sebenarnya. Karena pada dasarnya dia tetap MOBA kan, dimana aku harus cari build-nya yang bagus tuh apa, yang gitu-gitu. Dan aku sebenarnya yang aku malas sih itu sih yang kayak harus spontan nyari build-nya tuh harus ini gitu. Dan aku kurang suka. Cuman kalau kayak Deadlock itu aku kayaknya masih bisa tolerir. Aku masih bisa tolerir kalau misalnya Deadlock masih bisa aku mainin lah. Oke, berarti MOBA mostly game-game yang tidak akan dimainkan sampai kapanpun. Betul. Oke. Baik, dari aku sudah habis, dari viewer juga sudah habis. Kalau begitu kita break dulu. Setelah ini, setelah ini kita break dulu ya. Oh, ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Bazelar. Davidnya mau pergi sebentar. Oh, tidak jadi kembali. Ada pertanyaan dari Bazelar. Apakah David into gacha games? Sebenarnya kalau gacha games kurang juga sih, nggak terlalu ini. Cuman kalau di gacha games dibanding MOBA gitu, aku lebih ke main-main aja sih biasanya. Kayak main-main aja, cuman nggak bakal yang kayak gimana-gimana banget. Nggak sampai top of the kakak? Nggak. Biasanya nggak sih. Aku itu main, tapi sebenarnya kurang suka juga, jadi kayak nggak pernah nyantol gitu. Kayak dulu aku main Genshin sempet kan. Main Genshin, tapi aku kalau yang pemain Genshin ya, pasti tahu ini awal banget karena terakhir aku main itu metanya masih di Look. Dan itu tuh udah awal banget, kayak nggak lama waktu keluar. Dan habis itu dapat di Look, nggak lama nggak main lagi. Kurang suka aja sih, kurang senang. Oke. Ada komentar. Ini sebenarnya anjay, DPS di Look paling sakit. Oh, di Look awal-awal Genshin. Ada komentar ini sebenarnya. Tadi di YouTube. Sebentar. Tadi ada komentar di YouTube. Oh, let's go. The front page of Indonesian Valorant streamer. Siapa itu? MP9. Ini Astaga, MP. Memang brand ambassador ya sepertinya, tanpa harus dibilang kemana-mana orang udah tahu ya. Oh, brand ambassador Valorant. Oh, si David. Oke. Gak perlu promosi lagi ya. Di streamku dan di stream beberapa orang tuh ada satu namanya UUP. Itu apa artinya? Kita bisa dibilang streamer UUP. Salah satunya aku. UUP itu adalah streamer ujung-ujungnya Palo. Oh, iya karena emang brand ambassador ya. Ya, nggak brand ambassador juga, cuman bisa dibilang gitu. Kayak kalau dulu setiap kali aku nge-stream pasti Valo. Nggak usah ditanya yang main apa, pasti Valo. Baik. Ada komentar tadi sebenarnya, gas main Genshin lagi Bang David. Terus ada komentar juga, Pit udah sering dibilang BA, kapan punya Riot Gun Buddy? Secepatnya ya, semoga. Jadi kalau di Valo itu ada Gun Buddy, itu kayak cantolan di senjatanya. Buat apa? Buat nunjukin aja sih, buat show aja gitu. Biasa banyak yang lucu-lucu. Ada yang bentuknya tuh kayak penguin warna emas, gitu-gitu. Oh, kosmetik? Iya, kosmetik doang. Cuman Riot Gun Buddy ini biasa dikasihnya tuh sama sama ini Riot sama
employee Riot doang biasa yang ngasih gitu. Oh. Sama Riot Dev doang yang bisa ngasih gitu. I see. Ada komentar di YouTube. It's the same thing that Masio got that time. The Riot game kandungan kunci. Iya, itu. Buat Dev dan CC biasa dikasih sama Riotnya, Mas. Oh, Betul. oke. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, nggak jadi break kamu. Iya. Ada pertanyaan lagi dari Velorina Nana. Who you look up to kalau main Valo? Adakah panutan? Banyak sih. Asik. Banyak. Apakah banyak salah banget satunya sih. Velorina Nana? Gara-gara Valorina Nana? Oh iya dong pasti salah satunya. Dari klipnya kan, Dave di sebelah kiri kamu. Bagus. Saya mendengarkan klipnya dengan seksama. Nah, kalau yang siapa yang aku look up to itu, aduh banyak sih. Tapi salah satunya yang menurutku berkesan sih Tense ya. Karena Tenzi. Iya Tense, karena menurutku itu untuk banyak orang dia salah satu panutan yang ini kan. Dan dia nggak salah kan, buat aku juga gitu. Buat aku dia tuh emang salah satu pro player pertama yang aku ngikutin. Itu Tense. Oke. Tapi kan pensiun kan? Udah pensiun sekarang ya. Oh, apakah sedih? Pasti sedih sih, kan udah ngikutin dia dari awal, dari lama gitu. Terus dia announce dia pensiun. Pasti sedih. Cuman kayak masalahnya dengan industri e-sports itu industri yang jangka range buat karirnya itu nggak panjang. Oh. Jadi dia di umur 23-24 itu udah bisa dianggap tua gitu. Dan dia ngerasa dia udah menang semuanya dan dia udah ini jadinya dia memutuskan untuk retire. Dan walaupun sedih, cuman ya kita sebagai yang supporternya dia ya kita cuman bisa support dia lah intinya gitu. Kayak emang dia pengen sama si Kaide gitu, yang emang dia kayak intinya lebih pengen spend time sama keluarganya yang gitu-gitulah paling. Oh, oke. Sudah memahami dan sudah kira-kira bakal memprediksikan akan ya udah nanti ujung-ujungnya kan ada ujungnya juga ya. Iya. Dan maksudnya tuh bukan yang kayak dia main gak pernah menang apa-apa dan dia retire gitu. Maksudnya kan dia udah bisa dibilang dia udah menang semuanya gitu. Yang VCT yang champion itu yang menurutku kompetisi paling gedenya itu aja dia udah pernah menang gitu. Dan wajar lah dia mau retire gitu menurut aku sih. Oke. Tadi rasa-rasa ada komentar tapi aku kayaknya belum baca. Tidakkah? Oh tidak. Baik. Wah sudah habis. Ini sebenarnya tadi ada komentar mengenai UUP. Mau dibacakan kah? Apa tuh? Ain't no time for breaks to the face of UUP. Yang memulai UUP itu dan the face UUP itu bukan aku harusnya. Siapa? Harusnya Nana. Karena dia yang memulai semua UUP ini. Dan akhirnya jadinya menyebar kemana-mana begitu ya? Menyebar kemana-mana, betul. Aku terus. Aku baca komentar aja ya. Emang benar. Aduh, baik. Dari aku sudah habis, dari viewer juga belum ada pertanyaan. Kalau begitu kita break dulu ya. Ada 2 lagu, setelah ini ada But Does My Love Make You Feel? Wow. Dari RHYU. Siapa request tadi ini ya? Bentar ya. Aku lupa siapa tadi yang request. Twitch activity. Who requested this song? Honeycomb. Betul. Terus ada satu lagi, ada Pray dari Ayumi Hamasaki di request oleh Alex. Kemudian sebenarnya ada satu lagi dari Honeycomb juga, Dere dengan dari Bibi. Tapi kan kita putarkan nanti ya, soalnya lagu Ayumi Hamasaki ini 6 menit. Jadi kepanjangan biar nanti tidak kelamaan juga breaknya. Pas. Setelah ini kita akan mendengarkan 2 lagu ya. Ada But Does My Love For You,
But Does My Love Make You Feel dari Ryu, di request oleh Honeycomb, dan satu lagi ada Pray dari Ayumi Hamasaki. Setelah itu kita akan lanjutkan ke segmen kedua nanti ya, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, David Early. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan dua lagu selanjutnya ya.